Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarok Srodeva dengan NIM 240151127. Kali ini saya akan mereview materi tentang pendahuluan imunologi. Imunologi adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang berasal dari dua kata, yaitu imunis dan logos. Dan imunis itu artinya adalah bebas dan logos itu artinya adalah ilmu. Maka imunologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari mekanisme fisiologis yang membantu manusia untuk mengenal benda asing yang ada pada dirinya. Hal ini bertujuan untuk menetralkan, mengeliminasi, ataupun memetabolisme benda asing tersebut dengan cara adanya kerusakan ataupun tanpa adanya kerusakan pada jaringan tersebut. Apa sih benda asing yang ada pada manusia? Benda asing tersebut ada parasit, terus ada bakteri, virus, maupun kuman lainnya ataupun mikroorganisme lainnya. Kenapa sih manusia harus mengenal benda asing yang ada pada dirinya? Ya, karena manusia berkontak langsung dengan lingkungan dan senyawa kimia yang ada pada sekitar kita. Tanpa kita sadari, di hal tersebut terdapat mikroorganisme yang dapat membahayakan ataupun tidak pada diri kita. Maka dari itu, setiap tubuh manusia terdapat yang namanya adalah sistem imun, suatu sistem atau suatu mekanisme yang berfungsi untuk mempertahankan kekebalan atau keutuhan tubuh manusia dari benda-benda asing seperti mikroorganisme tersebut. Jika seseorang terkena kuman, maka kuman atau virusnya itu akan berkenalan dengan tubuh kita. Akan ada kontak di dalam tubuh kita. Lalu setelah itu sistem imun akan mengeluarkan atau menghasilkan responnya yang dinamakan dengan respon imun. Lalu apa sih fungsinya sistem imun? Fungsi sistem imun itu ada 3. Yang pertama sebagai pertahanan. Di sini sistem imun menjaga tubuh kita dari virus-virus atau mikroorganisme yang berbahaya. Yang kedua sebagai homeostatis, yaitu menjaga keseimbangan tubuh dengan mempertahankan bentuk uniform cell. Terus yang terakhir adalah sebagai surveillance atau perondaan. Jadi sistem imun itu terus mewaspadai setiap mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Di dalam farmasi ternyata ada penerapan dari imunologi ini, yaitu adalah vaksinasi. Dalam proses pembuatan vaksinasi itu memanfaatkan DNA atau RNA pada virus atau mikroorganisme lainnya. Jadi di sini ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita atau virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, sebelumnya tubuh kita sudah mengenali virus tersebut dengan adanya vaksinasi. Kita ambil contoh dari corona nih. Kita kan virus corona itu sebelumnya kita nggak ada pengenalan dengan tubuh kita. Jadi saat kita terkena virus corona, gejalanya atau dampaknya itu cukup besar gitu, cukup berbahaya ke tubuh kita. Tapi setelah kita melakukan vaksinasi, lalu jika kita terkena atau terdampak virus corona lagi, gejala yang ditimbulkan itu tidak separah seperti kita sebelum melakukan vaksinasi. Seperti itu adalah contoh penerapan imunologi pada bidang farmasi. Cukup sekian mengenai review materi 1 pendahuluan imunologi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.